Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi pada video kali ini akan membahas info terbaru terkait iPhone 15 series yang akan keluar akhir tahun. Dan memang setiap tahunnya terkait teknologi yang ditunggu salah satunya dari brand Apple itu sendiri. Jadi memang sebelum-sebelumnya ini agak sedikit membosankan dengan bodi yang mirip, mungkin hanya adanya improve terkait kamera. Dan juga terima kasih karena desain barunya adanya Dynamic Island tahun ini di iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin sedikit membosankan ya menurutku, karena dengan perubahan yang tidak signifikan. Dan memang tahun ini bisa dibilang juga menjadi sebuah hal baru karena kemungkinan besar mixed reality headset yang akan diperkenalkan oleh Apple akan meluncur tahun ini, yang juga akan diperkenalkan kemungkinan di WWDC pada bulan Juni nanti. Jadi terkait iPhone untuk tahun ini menurutku menjadi sebuah hal baru karena adanya perubahan yang cukup signifikan, walaupun bisa dibilang terkait cat yang dikirim tidak terlalu berbeda. Yang pertama terkait USB-C akan muncul di iPhone 15 series tahun ini, 15, 15 Plus, 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Hanya saja memang adanya hal yang unik di mana Apple tetap mengeluarkan MFI made for iPhone, sehingga tidak bisa sembarangan kalian menggunakan kabel ataupun adaptor yang tidak ada MFI-nya. Dan hal ini ditambahkan oleh Ming Chi Kuo akan mengangkat penjualan adaptor original oleh Apple dengan menggunakan 20 watt charger. Ini bisa memaksimalkan atau mengecas dengan kecepatan tertinggi, di mana walaupun dengan brand lain yang mungkin tidak ada MFI-nya tetapi bisa dikatakan wattnya lebih besar, tidak akan bisa mengecas full di iPhone 15 series nanti yang akan keluar, walaupun dengan adanya USB-C atau bisa dibilang colokannya sama. Jadi ya entah ini pro kontra ya, plus minus, dan juga dengan keuntungan yang pastinya akan diambil lebih besar lagi dari Apple. Selanjutnya terkait frame-nya, untuk 15 Pro dan Pro Max akan menggunakan titanium frame yang mungkin sudah di report sebelumnya ada, kali ini tetap diperkuat lagi, jadi kemungkinan besar akan hadir. Jika dibandingkan tahun lalu yang dibilang sudah menggunakan titanium frame, ternyata masih stainless steel di iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Jadi harusnya akan sedikit lebih ringan dan tidak mudah berat seperti yang ada di stainless steel iPhone 14 Pro ataupun iPhone Pro series sebelumnya. Dan yang unik lagi adalah buttonnya akan berubah di tahun ini, yaitu dengan solid state button untuk Pro dan Pro Max. Jadinya tidak akan clicky seperti yang di button-button iPhone sebelumnya. Ini adanya sensor. Jika kalian ingat dulu di iPhone 7 home buttonnya itu sebenarnya statis ya, dalam arti tidak clicky, tetapi dengan software dan juga dengan adanya haptic feedback, jadi terasa bahwa kita mengeklik home buttonnya. Ini akan sama feel-nya. Tetapi ada juga hal yang menurutku entah suka ataupun sedih, yaitu bagian mute switch yang di sini akan digantikan dengan mute button. Jadi dengan cat file yang sudah menyebar, ini mute-nya akan digantikan. iPhone 15 Pro dan Pro Max, mute switch-nya akan dirubah ke mute button yang mungkin juga akan menggunakan solid state button. Jadi, yap, ini pastinya ada yang suka, ada yang tidak, tapi sudah cukup lama dan itu bisa kita bilang iconic Apple, adanya mute switch yang hadir di iPhone saat ini. Selanjutnya terkait display, kemungkinan besar akan sama yang digunakan di iPhone 14 Pro dan Pro Max, dalam arti maksimalnya di 2000 nits, untuk resolusinya juga sama. Hanya saja untuk bagian frame-nya ini sedikit lebih tipis lagi dan juga ada sedikit curve, jadi tidak benar-benar flat yang ada seperti di iPhone 14 Pro series. Jadi dengan report yang diberikan memang sangat-sangat tipis dan tertipis yang ada saat ini jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, yang menurutku bahkan iPhone 14 Pro Max itu sudah jauh lebih tipis dibandingkan 13 Pro Max dan juga lebih tipis dibandingkan HP-HP yang lain. Dan aku nggak sabar bagaimana nanti terlihatnya. Terkait internalnya, yang pertama pastinya sudah umum ya di iPad dan juga MacBook terbaru, Wi-Fi akan menggunakan Wi-Fi 6E yang digunakan di iPhone 15 series. Lalu terkait chipsetnya pastinya dengan A17 chip yang diperkirakan menggunakan 3 nanometer proses dari TSMC yang akan hadir di iPhone 15 Pro dan Pro Max, dan kemungkinan akan sama untuk 15 dan 15 Plus menggunakan A16 Bionic chip yang digunakan di iPhone 14 Pro series. Jadi untuk Pro series di iPhone 15 pastinya akan memberikan hasil yang lebih baik, yaitu efisiensi yang jauh lebih baik juga, serta RAM-nya dikabarkan akan naik yang sebelumnya 6GB ke 8GB RAM. Hal ini juga diperkirakan karena menggunakan lensa baru terkait kameranya di iPhone 15 Pro Max tepatnya, yaitu dengan adanya periscope lens dengan minimal kemungkinan bisa 6 kali zoom. Jadi kemungkinan tidak menggunakan sampai 10 kali zoom yang mungkin kita lihat di HP-HP Android seperti Galaxy S23 Ultra. Hanya saja ini sedikit lebih lah jika dibandingkan dengan 3 kali teleskop yang ada digunakan di iPhone 14 Pro Max tahun ini. Jadi untuk LiDAR-nya pun akan diberikan improvement dan diperkirakan tidak hanya bagian depan untuk Face ID tapi juga LiDAR di bagian belakang di iPhone 14 Pro Max yang sebelumnya dibandingkan dengan iPhone sebelumnya
akan hadir lebih baru dari Sony di iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max. Yap, dari segala report yang ada, menurutku ini sudah bisa dijadikan satu dengan CAD file yang ada dan juga dengan info-info terbaru yang bisa dikatakan hampir sesuai biasanya karena ini report-reportnya dari supply chain dari Apple, lalu juga beberapa report terkenal yang diberikan oleh Ming Chi Kuo, lalu juga Rosyoung terkait display, lalu Mark Gurman yang biasanya memberikan info-info terkait Apple dari Bloomberg. Ini bisa kita expect walaupun tidak signifikan tetapi sepertinya akan memberikan penjualan yang lebih baik jika dibandingkan dengan iPhone 14 series tahun ini. Terima kasih kepada USB-C, chipset terbaru juga, serta adanya teleskop kamera yang akan memberikan hal baru di iPhone 15 Pro Max dengan segala hal barunya yang diberikan walaupun seperti kecil-kecil saja tetapi bisa memberikan hasil yang lebih baik, experience yang lebih baik. Dan pastinya untuk aku sendiri sih memang tetap excited ya, tapi jauh lebih excited mixed reality headset bagaimana sih perubahannya dari Apple. Itu sih yang aku tunggu-tunggu. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. Apakah worth it kalian nunggu di iPhone 15 series atau beli ke iPhone 14 series saja? Atau mungkin skip dulu lah untuk tahun-tahun ini dan kita akan lebih menunggu di mixed reality headset bagaimana untuk memberikan perubahan terkait teknologi yang terus akan hadir setiap tahunnya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.